Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malia, nomor urut 19, peserta Diklat Kepemimpinan Pengawas Angkatan Kedua tahun 2020. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha di RSUD Kebayoran Lama. Kali ini saya akan memaparkan RKA Rencana Aksi Perubahan yang bertema Elektronik Saya Cari Saya Pintar. Rencana aksi perubahan aplikasi e-Sari Sapi Saya Cari Saya Pintar berlatar belakang dari tugas pokok dan fungsi dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pergub nomor 388 tahun 2016, yaitu diantaranya adalah menyusun bahan rencana strategis dan bahan rencana kerja dan anggaran RSUD, melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dan RSUD kelas D sesuai dengan lingkup tugasnya, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran, serta rencana strategis RSUD kelas D, melaksanakan pengelolaan kepegawaian keuangan dan barang RSUD kelas D. Lalu, isu strategis yang saya ambil adalah pengembangan kompetensi dalam pengelolaan pegawai non-PNS tidak dapat dilakukan dengan tatap muka. Identifikasi masalah terdiri dari setiap PNS dan non-PNS memiliki hak dan kesempatan dalam pengembangan kompetensi. Pengadaan untuk pengembangan kompetensi tersebut ditiadakan karena pandemi COVID-19. Lalu, evaluasi pegawai non-PNS adalah pemenuhan 20 jam pelatihan dan pengembangan dalam 1 tahun. Pembelajaran tidak dilakukan dengan tatap muka. Lalu, analisis pelaksana pada kondisi saat ini adalah secara SDM, pandemi COVID-19 yang menyebabkan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama tidak dapat melakukan kegiatan diklat. Kondisi yang diharapkan adalah karyawan RSUD Kebayoran Lama dapat memenuhi 20 jam pembelajaran dan pengembangan dalam 1 tahun. Masalah yang dihadapi adalah pembelajaran dan pengembangan kompetensi tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Lalu secara sarana dan prasarana, tersedianya platform untuk pembelajaran dan pengembangan kompetensi secara digital untuk PNS. Lalu terdapat fasilitas IT yang memadai. Nah, kondisi yang diharapkan adalah untuk pembelajaran dan pengembangan kompetensi non-PNS dapat mengikuti PNS, dapat menggunakan IT secara maksimal untuk pembelajaran dan pengembangan kompetensi non-PNS. Lalu gap atau masalah yang didapat adalah karyawan non-PNS belum sepenuhnya menyadari pentingnya pembelajaran dan pengembangan kompetensinya. Belum memadai sumber mata ajar yang akan ditambahkan dalam aplikasi. Nah, secara anggaran, biaya kegiatan untuk pendidikan dan pelatihan ditiadakan. Kondisi yang diharapkan adalah dapat menggunakan anggaran BLUT untuk kegiatan online, mengikuti seminar tidak berbayar. Lalu gap atau masalah yang ditemukan adalah jika bukan dari internal tetap tidak dapat menjangkau seluruh karyawan RSUD Kebayoran Lama. Peralatan yang dibutuhkan adalah handphone sebagai sarana pembelajaran dimiliki oleh semua karyawan RSUD Kebayoran Lama. Kondisi yang diharapkan adalah karena pembelajaran dilakukan online, maka diharapkan semua karyawan dapat mengikuti jadwal pembelajaran. Seluruh karyawan RSUD Kebayoran Lama dapat memilih pelatihan sesuai dengan kompetensinya. Gap atau masalah yang didapat adalah karyawan non-PNS belum sepenuhnya menyadari pentingnya pembelajaran dan pengembangan kompetensinya. Belum memadai sumber mata ajar yang akan ditambahkan dalam aplikasi. Strategi atau cara adalah sosialisasi secara maksimal pentingnya pembelajaran tersebut. Lalu, kondisi yang diharapkan adalah seluruh karyawan RSUD Kebayoran Lama mengetahui dan menyadari pentingnya pembelajaran kompetensi. Gap atau masalah, karyawan tidak peduli. Lalu, isu atau prioritas masalah adalah, isu strategisnya adalah setiap pegawai ASN dan non-PNS memiliki hak dan kesempatan dalam mengembangkan kompetensi. Pengadaan untuk pengembangan kompetensi ditiadakan. Evaluasi pegawai non-PNS adalah pemenuhan 20 jam pelatihan. Dan pembelajaran tidak dilakukan tatap muka, juga pandemi menjadi salah satu yang membatasi pertemuan pembelajaran.
Lalu analisis fishbone-nya adalah pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Secara manusianya adalah masih sering berkumpul dengan tidak menjaga jarak. Itu yang harus kita hindari dalam pembelajaran jarak jauh ini. Lalu secara material masih tidak menggunakan fasilitas handphone sebagai sarana pembelajaran online. Lalu masalahnya adalah pandemi COVID-19 membatasi pertemuan pembelajaran. Secara metode dilakukan pada saat jam kerja. Alternatif tapisan berdasarkan McNamara adalah 1. Memenuhi hak dan kesempatan pegawai untuk mengembangkan kompetensi 20 jam pelajaran per tahun tanpa mengeluarkan biaya. Meningkatkan daya serap dan partisipasi aktif dari para peserta terhadap materi yang diberikan. Lalu, meningkatkan kemampuan belajar dan program pengembangan karir. Alternatif tapisan yang didapat adalah dari pemilihan alternatif kegiatan dengan teori tapisan, gagasan yang akan saya wujudkan adalah optimalisasi sosialisasi pembelajaran dan pengembangan juga fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan seluruh karyawan RSUD Kebayoran Lama. Kriteria inovasinya adalah mudah bagi seluruh karyawan RSUD Kebayoran Lama karena dapat mempergunakan handphone sebagai sarana pembelajaran. Berkesinambungan karena dapat digunakan untuk waktu yang lama dan dapat diakses terus-menerus. Dan duplikasi dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk PNS. Rencana aksi perubahan yang akan dilakukan di RSUD Kebayoran Lama adalah yang pertama adalah persiapan list kebutuhan diklat profesi, itu memerlukan waktu 2 minggu karena harus dapat diseleksi mana yang menjadi kebutuhan dasar dari setiap personal. Lalu trial and error aplikasi Saya Cari Saya Pintar membutuhkan waktu 2 minggu. Aplikasi Saya Cari Saya Pintar dapat dipergunakan seluruh karyawan RSUD Kebayoran Lama dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan. Jenis inovasinya adalah, tipe inovasi yang digunakan adalah inkremental, yaitu inovasi yang dimaksudkan untuk membawa sedikit perubahan pada produk atau jasa dari proses yang sudah ada. Proses dari inovasi tersebut adalah, pertama-tama adalah aplikasi Saya Cari Saya Pintar dengan masuk melalui user ID karyawan RSUD, lalu dapat diproses diklat online-nya. Rencana aksi daripada inovasi adalah kegiatan perencanaan membentuk tim kerja. Pelaksananya adalah Kasih Kepjangmed, Kasianmed, komite-komite, kepala satuan pelaksana, dan tim diklat. Itu waktunya 7 sampai 8 November 2020. Outputnya adalah SK tim kerja, metodenya adalah rapat. Lalu menyusun konsep inovasi diklat. Sarisapi itu tim diklat. Waktunya adalah 9 November 2020. Lalu outputnya adalah konsep diklat Sarisapi. Metodenya adalah koordinasi dengan tim diklat. Lalu sosialisasi internal untuk menyempurnakan konsep inovasi. Pelaksanaannya adalah menyiapkan tools untuk Sarisapi oleh tim diklat. Itu dilakukan 14 sampai 16 November 2020. Itu bisa melalui grup WA dan leaflet. Outputnya adalah atau metodenya adalah pembuatan dan pengadaan. Lalu selanjutnya adalah sosiali eksternal dan implementasi kegiatan. Lalu ada pengawasan dan evaluasi. Rincian belanja kegiatan yang akan dilakukan oleh saya sebenarnya belum ada di DPA pada tahun ini. Namun ini perkiraan biayanya akan saya pakai dengan uang pribadi, yaitu terdiri dari hanya kertas F4, binder clip, harddisk eksternal, juga tinta printer. Dan itu semua sebenarnya sudah ada
dalam kebutuhan atau terfasilitasi di RSUD Kebayoran Lama. Lalu untuk rapat-rapatnya, snack rapat itu memang sudah ditiadakan. Ya, mungkin demikian rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Kebayoran Lama, khususnya Subbab TU dalam pengelolaan kepegawaian agar kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai dapat terpenuhi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.